itu udah lama banget. Itu di awal di masa saya merasa bahwa mungkin jalan sebagai entertainer bukan jalan hidup saya. Jadi saya saat itu merasa bahwa ya saya nggak bisa hanya mengandalkan satu pintu. Saya harus saya yakin bahwa ketika satu pintu tertutup akan ada pintu-pintu lainnya. Jadi ketika saya ngerasa bahwa di entertain nama gue segini-segini aja gitu, lalu sampai pada akhirnya saya mau diskusi dengan kakak saya yang kebetulan tinggal di Jepang. Lalu saya sampaikan keinginan saya bahwa saya pengen kerja di sana karena saya ngerasa udah tertutup nih peluang saya untuk jadi artis atau jadi entertainer gitu. Lalu kakak saya bilang, udah kamu perjuangin dulu setidaknya 3 bulan 4 bulan, kalau memang sudah nggak ada harapan lagi baru kamu berangkat. Berjalan waktu hanya sebulan saya kira dapat kesempatan casting, kepilih. Ini singkat cerita ya, saya kepilih. Lalu di situ di judul itu saya pertama kali dapat peran utama, peran yang benar-benar sentral, peran utama yang benar-benar sentral. Tapi bang, ya balik lagi bang, sebagai sahabatnya di Daho sendiri bang, tanggapan abang sendiri nih, di Daho kan sebentar lagi mau jadi seorang. Iya. Iya, saya pasti senang banget ya gitu ya. Salah satu orang terdekat saya, salah satu sahabat baik saya, baik Ray maupun Dinda, mereka berdua akan menjadi seorang ayah dan ibu. Mereka menurut saya adalah seorang inspirator yang luar biasa bagi anak-anak muda Indonesia gitu. Karena apa? Kenapa? Karena mereka salah satu anak muda yang berani untuk menjalankan ibadah separuh agama gitu, menyempurnakan separuh agama. Mereka berani nikah muda. Mereka nggak perlu, kebanyakan orang umumnya takut nikah bahwa nikah nanti gue harus mempersiapkan ini itu. Mereka selalu percaya bahwa akan ada rezeki setelah nikah, dan ya alhamdulillah setelah mereka berkeluarga, kehidupan mereka justru karir mereka justru semakin cemerlang gitu. Dan sekarang alhamdulillah sudah hampir karir seorang anak, tinggal menunggu waktu, menunggu hari lah. Cita-cita lu nih bang, dulu kan pengen Ada dulu yang nanya nih. cita-cita Bang Bilar dulu kan dari kecil kan pengen jadi pemain, sekarang jadi di dunia entertain itu gimana sih bang? Iya, itu berarti memang udah jadi jalan takdirnya, udah jadi kodarullahnya berarti gitu. Karena saya yang tadi hampir kerja di Jepang, saya tadi yang kerja di main bola, ternyata alhamdulillah ini jalan saya sebagai entertainer atau sebagai apapun itu. Karena dari dulu memang saya senang ketika saya menjadi orang yang bermanfaat buat banyak orang, ketika saya bisa membahagiakan banyak orang. Dan salah satu seorang entertainer, salah satunya adalah menghibur. Dan dia alhamdulillah Tuhan menunjukkan bahwa kalau kamu sabar, kalau kamu tekun, fokus sama niat, insya Allah akan ada jalan yang benar-benar ada jalannya. Dan alhamdulillah entertainer jalan yang sekarang lagi saya jalanin, dan alhamdulillah sekarang sedang berada di fase yang bagus lah gitu, yang baik. Tadi menjelang hari momen bahagia tanggal 22 nanti, sejauh ini makin deg-degan gak? Atau ini sebuah hal yang biasa bagi Bilar untuk menyongsong hari kebahagiaan? Ya, siapa sih yang gak deg-degan merasakan momen pertama kali dalam hidup? Sama ketika saya pertama kali syuting, ketika saya pertama kali berada di sebuah panggung, ketika saya pertama kali bertemu dengan orang tua pasangan saya gitu, pasti ada rasa deg-degan. Begitu juga dengan ini, sebuah acara atau sesuatu hal yang akan saya jalani yang insya Allah sekali seumur hidup. Nikah, akad, itu pasti akan deg-degan yang luar biasa gitu. Walaupun memang saya akan mencoba untuk bersikap lebih tenang, bersikap lebih santai, tapi nggak bisa kita pungkiri hal itu manusiawi lah, orang deg-degan, grogi, nervous menjelang hari H. Alhamdulillah nih bang, Ya. satu langkah udah terlewatin kan, alhamdulillah tinggal satu lagi. Ya. Nah menjelang itu ada nggak sih bang kayak perdebatan untuk kayak Dede sama abang, aku mau yang ini nih, aku mau yang ini, pilih-pilih baju atau apa gitu? Ya itu hal biasa lah, kita beda keinginan, beda. Oh itu saya beda climate juga kan ya. Iya. Ada rasa keinginan. Ya beda pendapat sih, pendapat itu wajar. Tapi kita kan karena dalam suatu hubungan, dalam suatu pernikahan apalagi nantinya, kita
kita tidak hanya kita mempersatukan dua kepala kan, dan nggak mudah untuk mempersatukan dua kepala tersebut. Oke bang, sedikit cerita. Konsep tersendiri tetap outdoor atau gimana sih bang? Ya lagi ntar surprise lah. Terus lagi kemarin yang ada sempat apa? Sebenarnya ada permasalahan sih kemarin wawancara anak media nungguin tapi akhirnya terjadi mungkin beda pendapat atau gimana kemarin dengan anak-anak wartawan? Jadi saya awal mulai gini, saya lihat ada berita. Sebenarnya saya udah tahu tadi malam. Saya nggak pernah ngebela tim saya ya, saya pasti cari tahu dulu masalahnya, sebab-sebabnya kenapa. Baru saya cari tahu, dan saya cari tahu bukan dari satu sumber. Saya tanya yang lain, saya tanya si Anu, si B, si C. Dan menurut saya gini, asisten saya itu cuma menjalankan tanggung jawabnya sebagai asisten, tugasnya sebagai asisten. Emang jobnya dia begitu. Apalagi dalam menjaga Dede wanita, jadi seorang perempuan, itu pasti ekstra pengawalan yang dilakukan asisten saya kepada Dede. Dan saya udah warning dari awal soal itu. Awal mau kembali ke setelah saya cari tahu, ternyata awal mulanya itu ketika Dede lagi buru-buru mau meeting, lalu si wartawan tadi yang tanpa izin, oke, biasanya itu wartawan yang setiap mau wawancara kita itu selalu izin. Kali ini yang sebelumnya orang itu tidak, oke, itu nggak masalah. Karena bagi saya ketika saya pribadi ketika saya lagi bisa saya ngeladenin, ketika saya lagi nggak buru-buru, ya saya pasti lain dong diwawancara. Saya masih mau diwawancara. Lalu orang itu karena Dede lagi posisinya lagi buru-buru, dikejar waktu, itu orang itu ngedorong karena ingin ngambil gambar Dede, ngedorong asisten saya. Manusiawi, responnya spontan, asisten saya balik dorong, lalu orang tersebut nggak terima, wartawan tersebut nggak terima, sampai akhirnya terjadilah percekcokan di antara mereka gitu. Ya manusiawi sih, saya lihat kalau saatnya kan asisten saya juga tersulut gitu, dan orang tersebut juga tidak terima. Tapi gini, ayolah kita sama-sama mencari nafkah, sama-sama ingin bekerja untuk banyak orang. Saya juga untuk keluarga saya, Dede juga untuk keluarganya, kalian juga untuk keluarga kalian, saling menghargai, sama-sama menghargai lah gitu. Ketika saya buru-buru bukan saya nggak mau, tapi karena memang saya nggak bisa gitu. Saya juga udah tegur bahwa ya baik-baik jangan bersikap seperti itu gitu, dengan siapapun. Saya selalu tekankan kepada karyawan saya untuk selalu jaga sikap lah dengan siapapun, tanpa pandang ke siapa orangnya gitu. Di samping itu, walaupun saya di sini bela asisten saya di sini setelah saya tahu ceritanya kronologisnya, saya bisa bilang bahwa ya itu respon sebagai bentuk tanggung jawab asisten saya, makanya dia langsung respon balik seperti itu. Tapi gini, saya juga kita sadar bahwa apa yang terjadi semua kesalahpahaman segala macam. Jadi saya melalui asisten saya juga, saya minta maaf lah kalau ada hal-hal yang tidak baik lah kemarin gitu. Cuma kedepannya saya berharap semoga jangan ada lagi sesi paham seperti itu, saling mengerti aja, saling menghargai lah ya. Kayak kan beritanya sempat viral nih bang, tanggapan abang sendiri gimana? Iya, jadi tadi malam ketika saya tahu berita itu, saya nggak tahu wartawannya siapa, saya nggak tahu orangnya siapa. Begitu naik beritanya, saya lihat, oh ya, ternyata memang itu dari salah satu portal media yang memang sering memojokkan berita Leslar, sering memberi berita yang tidak berimbang gitu pada Leslar. Nah, begitu saya lihat, oh ya, saya sudah tahu. Ya, dan saya cukup tahu lah, karena ayolah, kalian juga punya kode etik kan gitu, selalu menyajikan berita yang sesuai fakta, aktual, dan berimbang. Bang, satu lagi dong terkait kucing kemarin yang dibatikin, dikasih baju batik, gimana sih bang, lu kok bisa kepikiran gitu bang? Karena kucing saya anggap sebagai keluarga saya sendiri gitu, si Aruto. Jadi ketika kita mau acara kemarin, saya tanya sama desainernya,
Karenzi, ada bahan nggak untuk kucing saya nih sedikit? Waduh masih banyak kalau lebih. Ya udah, jahitin dong buat kucing saya gitu. Akhirnya saya inisiatif buat ngerjain untuk kucing saya dan ya kira seperti yang kalian lihat ada seekor kucing di sebuah lamaran. Jarang kan, langka kan? Iya. Terakhir bang, ada ini nggak sih bang keinginan cepat jadi orang tua dan punya keturunan? Iya. Anak itu kan amanah, rezeki. Ya kalau memang dikasihnya cepat, ya kita nggak mungkin tolak dong. Kita akan berusaha bagaimana menjaga amanah itu sebaik mungkin. Harapan bang terakhir bang terkait pernikahan yang sebentar lagi. Harapan saya nggak banyak. Semoga semuanya berjalan lancar, tidak ada kendala, dan semuanya semoga dimudahkan. Amin. Ya, kan satu lagi. Ini kan disandingkan dengan Atta dengan Aurel. Tapi sama-sama bajunya sama, pandang dan kemewahannya juga kan sama seperti mereka berdua. Justru gini, Atau ada yang beda menurut lo tentang hal ini pernikahan? justru gini. Kalau kalian ingin tahu, inspirasi kita, konsep pernikahan kita, inspirasi Dede khususnya dalam hal pernikahan, itu sebenarnya pernikahan Citra Kirana sama Rizky Aditya. Makanya kita menggunakan W yang sama. Bukan kita kata mengurangi rasa hormat saya pada Atta, tapi memang untuk pernikahan kita nggak meniru konsep Atta sama sekali. Kalau memang saya menggunakan adat Minang, ya karena saya orang Minang gitu. Jadi sebagai orang Sunda dari Jawa Barat, ya dia menggunakan adat Minang. Justru kita meniru konsep Rizky. Dede. Kira-kira Dede senang dengan konsep Citra Kirana sama Rizky. Makanya kita menggunakan W yang sama. Oh gitu. Awal Oke. mulanya. Sip. Ya. Oke, terima kasih ya. Thank Fakta you, baru. Pilar. Iya, fakta baru.